Bersama-sama akan kita ikuti penyampaian visi dan misi calon kepala desa Singgahan pada pemilihan kepala desa tahun 2021. Sebelumnya, sesuai di peraturan Bupati, mengingat kondisi dan selalu ikhtiar agar COVID ini segera hilang dari bumi, maka dimohon berkenan kepada seluruh calon di dalam menyampaikan visi dan misi tidak melebihi 15 menit. Jadi sekali lagi dibatasi waktunya 15 menit dalam menyampaikan visi dan misinya. Untuk itu kami mohon kepada calon nomor urut 4 untuk memaparkan visi dan misinya manakala nanti terpilih menjadi kepala desa Singgahan. Kepada Saudara Indra Kurniawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sri Yono selaku pengawas dari Kecamatan Kebonsari, yang saya hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Singgahan beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan Bapak Ketua LBMD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Singgahan, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT se-Desa Singgahan, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta anggotanya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang dapat menghadiri acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Singgahan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Rasa syukur ini malah kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, tadi Bapak pembawa acara menyampaikan kami dikasih waktu 15 menit. Kalau kesan sebab ini kula tesih ngantuk sakjane asline ngoten. Tadi saya dibangunkan istri saya jam 8. Kowe iki lho arep nyampe ning visi dan misi kok yang ini isih turun. Visi ku ki opo iki? Ya, karena calon itu kan setiap malam hampir sudah 2 minggu ini, baik di tempat saya maupun di tempat Mas Irfan, banyak yang jago sampai pagi, makanya efeknya yang ngantuk. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya membacakan visi dan misi calon kepala desa Singgahan nomor urut 4 atas nama Indra Kurniawan
sarjana ekonomi, magister manajemen. Visi saya yaitu terwujudnya desa singgahan yang sehat, aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Sedangkan misi saya ada 7 poin. Yang pertama yaitu membangun pemulihan sosial ekonomi dampak dari coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana tempat kesehatan dan kualitas kesehatan balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat desa singgahan guna mencegah menyebarnya coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang ketiga, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan yang profesional. Yang keempat, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin dengan meningkatkan kehidupan beragama dan menguatkan budaya leluhur. Yang keenam, meningkatkan pembangunan ekonomi mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang ketujuh, mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa singgahan. Ini visi dan misi saya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membacakan penjabaran dari visi dan misi saya yang sudah saya bacakan di depan. Langsung saja, penjabaran dari visi dan misi saya. Yang pertama, yaitu menyewakan tanah bengkok kepada masyarakat desa dengan cara digilir. Jadi nanti saya tidak akan menjual bengkok saya atau menyewakan bengkok saya kepada orang luar atau bukan masyarakat desa singgahan. Yang kedua, membuat lumbung padi di masing-masing dusun yang padinya atau isi lumbungnya saya ambilkan dari sebagian hasil panenan saya pribadi, tentunya dari tanah bengkok tadi. Saya akan mengambil 2 atau 3 kotak untuk saya tanami sendiri. Yang setiap tahun sekali dari hasil lumbung tadi, misalkan sekali panen, saya sisihkan 3 karung untuk dusun singgahan 1, 3 karung singgahan 2, 3 karung klagen, dan 3 karung luju, misalkan seperti itu. Nanti setahun sekali akan kita bagikan kepada fakir miskin, duafa, serta janda-janda di desa singgahan. Tentunya itu tidak akan kita habiskan nih, karena sekali panen 3 karung, kalau 3 kali panen sudah 9 karung. Nah, itu nanti apabila ada sisa padi itu boleh dipinjam oleh masyarakat yang punya hajat, misalkan mantu, sunatan, atau keserimpahan. Itu penjabaran dari yang kedua, nomor 2. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi BUMDes. Jadi nanti BUMDes akan benar-benar kita kelola, karena mengingat saya tahu sendiri di desa-desa lain dana yang dikelola BUMDes itu sudah ratusan juta, tapi di desa singgahan masih di bawah 100 juta. Ini apa yang salah? Tidak perlu kita koreksi, yang jelas nanti di pemerintahan saya, di kepemimpinan saya, itu akan saya benahi, saya akan mencontoh atau studi banding di desa-desa lain. Bahkan tidak hanya studi banding di wilayah Madiun, saya pernah ke desa Ponggok, Klaten.
aset dari BUMDes miliaran, bahkan bisa menggandeng PT, CV, dan pengusaha-pengusaha lokal. Bahkan kepala desanya itu digaji oleh BUMDes, luar biasa sekali. Dan bahkan BUMDes di sana menolak dana pemerintah yang 1, berapa miliar itu setiap tahun, karena mereka sudah bisa membiayai pemerintahan desanya sendiri. Itu nanti kita akan melakukan studi banding ke sana dan ke desa-desa lain yang sudah sukses melaksanakan manajemen dari BUMDes. Yang keempat, memajukan berbagai sektor pariwisata yang mendukung kemajuan desa. Nanti akan saya buat sektor-sektor pariwisata di masing-masing dusun. Maksudnya dari masing-masing dusun itu apa, potensi apa, produk unggulan apa yang bisa kita kembangkan. Nanti akan kita kembangkan dari masing-masing dusun. Itu merupakan objek wisata dari kita. Contohnya di Klagen itu sebenarnya kan ada kolam renang yang sekarang ini mati. Padahal dulu waktu anak bareng saya itu masih kecil, ramai banget. Gitu. Nah itu perlu harus kita kembangkan lagi. Di Bubitan itu ada kali kerto, karena adanya COVID ini, maka kali kerto sementara ini kan mati. Nah ini nanti akan kita kembangkan lagi. Anyaman juga seperti itu akan kita kembangkan di masa kepemimpinan saya. Berikutnya, membangun kembali budaya dan kearifan lokal. Maksudnya apa? Kita bukan ingin nguri-nguri, bukan. Tapi kita ingin menempatkan posisi masing-masing karena kita sesama makhluk Allah. Nanti kita akan budaya bersih desa itu akan kita hidupkan kembali. Serta budaya-budaya seperti misalnya kirap pusaka. Nah, itu sebagai budaya atau kearifan lokal ini akan kita kembangkan lagi karena ini merupakan bisa menyerap wisatawan yang bisa datang ke desa singgahan. Berikutnya yang nomor 6, memperbaiki jalan di seluruh desa singgahan dengan aspal hot mix atau aspal goreng. Jalan-jalan poros di seluruh desa singgahan nantinya akan kita usahakan untuk bisa di aspal hot mix karena tidak ada celah di jalan di desa singgahan yang mulus. Betul? Hampir semua jalan di desa singgahan hancur. Makanya nanti di kepemimpinan saya akan saya usahakan untuk bisa di aspal goreng. Selanjutnya yang ketujuh, memajukan kegiatan keagamaan seperti simaan Al-Quran, yasinan, pengajian, Lailatul Ijtima, kegiatan ibu-ibu muslimat, fatayat, ibnu dari PBNU, Banser, dan tentunya kegiatan NU dan banon-banonnya. Yang kedelapan, memajukan kegiatan Karang Taruna dan olahraga dengan cara memfasilitasi dana untuk kegiatan positif. Saya tahu sendiri bahwa anggaran dana untuk kegiatan Karang Taruna dan olahraga ini ada, tapi kenyataannya tidak pernah tersampaikan. Yang kedelapan, memperbaiki manajemen KOP1 atau Koperasi Wanita yang saya harapkan bisa menjadi soko guru perekonomian desa singgahan. Apabila seluruh masyarakat desa singgahan ini baik para petaninya, para pedagang, para pegawai, para pengusaha yang ada di desa singgahan ini menabung di KOP1, kemudian meminjam dana di KOP1, maka saya yakin tidak lama KOP1 akan bisa bersaing dengan KSP yang ada. Tentunya harus dengan manajemen yang bagus. Saya kasih contoh, mohon maaf, saya bekerja sebagai manajer di BMD Syariah selama 18 tahun, dari mulai nol.
Waktu awal saya pegang, saya cuma memegang dana 20 juta. Mohon maaf, tersisa 1 menit setengah. Baik, sekarang sudah menjadi 300 miliar ya. Baik, kemudian pendampingan terhadap unit usaha anyaman yang selama ini belum begitu tersentuh. Ini nanti akan kita buatkan mengatur produksi dan kantor pemasaran untuk ibu anyaman untuk bisa membantu rumah tangga agar ada tambahan pemasukan untuk keluarga. Yang ke-11, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan desa, yaitu memperbaiki manajemen sumber dayanya dan kemudian memperbaiki manajemen keuangannya dengan memfungsikan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang bagus, penerapan yang sesuai dan sinkron, dan juga pengawasan yang tegas agar tidak terjadi penyelewengan keuangan di desa singgahan. Terima kasih, karena waktunya sudah habis. Bapak Ibu mohon maaf ini terbatas waktu Kalau waktunya itu 1 jam mungkin saya akan kemeng sikil saya. Mohon maaf, saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pemaparan penyampaian visi dan misi calon kepala desa nomor urut 4 dengan memanfaatkan waktu 14 menit 25 detik sekian. Berikutnya kami mohon kepada calon kepala desa nomor urut 5 untuk memaparkan dan menyampaikan visi dan misi calon kepala desa singgahan manakala terpilih menjadi kepala desa. Kepada Bapak Ivan Jamroni disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat Kebonsari atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak penjabat Kepala Desa-Desa Singgahan, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Singgahan, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Singgahan, Bapak Babinsa Desa Singgahan, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Singgahan yang kiranya sudah hadir pada hari ini. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya, kemurahannya, kita hari ini masih bisa melihat, masih bisa melangkah, masih bisa mendengar dan berbicara, sehingga kita bisa menghadiri acara penyampaian visi dan misi program kerja calon kepala desa sebagai salah satu persyaratan pemilihan kepala desa tahun 2021 masa bakti tahun 2022-2028. Para hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjabat sebagai kepala desa Singgahan, sekaligus menjadi kepala pemerintah desa Singgahan, tidaklah mudah seperti membalikkan sebuah telapak tangan.
saya 2 periode. Dari awal di periode pertama itu insya Allah tidak ada apa-apa. Di periode kedua baru muncul Undang-Undang 6 tahun 2014, sehingga ada dana desa yang masuk, yang dapat dikelola oleh desa. Desa seluruh Indonesia itu baru bisa merasakan impact daripada Undang-Undang 6 tahun 2014 itu baru sekitar 6 tahun yang lalu, karena Undang-Undang desa itu dicetuskan pada tahun 2014, direalisasikan itu tahun 2015, sehingga desa bisa menerima dana desa. Dana itu, menurut saya ini saya sebutkan, saya tidak perlu muluk-muluk untuk menyampaikan kepada penjenengan. Saya perlu mengkanter apa yang menjadi pemikiran daripada mungkin sebagian orang. Jadi nun sewu, dana desa itu kita terima dalam 3 bentuk, dalam 4 bentuk. Yang pertama dana dari pusat, namanya dana DD. Terus yang kedua itu ADD, alokasi dana desa. Itu dari dana perimbangan provinsi dan daerah. Terus yang ketiga dana bagi hasil pajak dan retribusi. Itu yang jenengan setorkan, baik PBB, baik sepeda motor, baik mobil. Itu sharing daripada pemerintah. Alhamdulillah untuk Kabupaten Madiun ini berani memberikan 20% dana yang dikelola Kabupaten Madiun untuk desa. Jadi jangan salah arti, Madiun termasuk salah satu yang paling berani di antara kabupaten yang lain. Ini patut kita syukuri, karena bisa memberikan impact atau dampak yang luar biasa kepada desa se-Kabupaten Madiun. Mungkin itu sekilas yang perlu saya sampaikan. Terus visi saya adalah mempertahankan status desa singgahan. Alhamdulillah desa singgahan hari ini, saya sampaikan sekalian, kita termasuk desa yang mandiri. Kemarin alhamdulillah saya lihat diwakili oleh Pak Carik, kita mendapat predikat 10 besar untuk Kabupaten Madiun terkait dengan inspektorat atau PU. Kemarin kita diundang diwakili Pak Carik karena masa bakti saya telah habis tanggal 2 kemarin. Terus misi saya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa. 2, meningkatkan kesadaran masyarakat desa singgahan untuk melakukan pola hidup sehat, bersih, selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi yang belum berakhir. Terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal dengan memberikan dukungan pada pemuda. Mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan, dinia, PAUD, TK maupun RA. Terus yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat, kesadaran akan hukum, peningkatan kapasitas Satlinmas, dan intensifikasi peningkatan peran forum kemitraan koordinasi polisi dan masyarakat atau yang disingkat KKPN. Terus yang kelima, meningkatkan jiwa kewirausahaan, menumbuh kembangkan usaha perekonomian pada masyarakat UMKM, kelompok tani, meningkatkan peranan dari pasar desa singgahan dan bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, balita dan kaum lansia. Program kerja saya ini perlu saya sampaikan kepada penjenengan, pelatihan dan peningkatan disiplin bagi aparatur pemerintah desa dan lembaga yang ada di desa. 2, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kehidupan yang baru atau new normal, karena kita di tengah pandemi. Yang menitik beratkan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan
kehidupan sehari-hari, pola hidup sehat dan pola hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap perbaikan sanitasi lingkungan, jamanisasi rumah tidak layak huni, ya, bagi masyarakat yang kurang mampu, gizi balita, penyediaan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat, ketersediaan obat-obatan, peningkatan kapasitas dari poliklinik desa. Terus yang ketiga, dukungan bagi peningkatan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa, baik formal maupun informal, penyediaan sarana prasarana bagi tenaga pengajar, guru TK, PAUD, dan TPQ, dan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatkan kapasitas Satlinmas dengan mengadakan pelatihan bukan hanya sebagai tenaga keamanan, akan tetapi juga memiliki kemampuan dalam penanganan tangga bencana kedaruratan di desa. Dukungan penuh kepada FKPM, pembangunan dan perawatan dari pos keamanan lingkungan atau gardu pos gandeng. 5. Peningkatan dukungan kepada UMKM berupa pelatihan bantuan permodalan, pelatihan pelaku usaha, peningkatan sarana prasarana berupa perawatan jalan desa, pembuatan jalan desa, jalan usaha tani. Ini insya Allah sudah kita lakukan, yaitu pembuatan jalan baru di desa di dusun Klagen yang waktu itu direncanakan sejak zaman, kalau tidak salah, zaman Bangsa Sepuh Mbah Jabarut. Alhamdulillah di tahun 2000 di periode saya yang kedua kemarin bisa terlaksana, dapat kita laksanakan pembuatan jalan baru. Rabat jalan di Dusun Singgahan, rabat jalan Makadam Krocoran, pembangunan sentra perekonomian di desa Singgahan, Klagen, dan Druju. Itu mungkin sekilas yang dapat kami sampaikan terkait visi dan misi saya kepada panjenengan. Karena ini non sewu momennya momen kampanye, tidak hanya sekedar membacakan visi ataupun misi, ini sekedar banyak, mungkin waktunya masih cukup, masih cukup. Makanya perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Insya Allah saya mau tanya ke panjenengan, kira-kira jenengan lupa nggak dengan saya? Lupa betul ya? Betul ya? Aku ngomong tengah cingnya tadi saya pangling kan betul? Betul ya? Saya asli dibesarkan di Druju. Alhamdulillah saya sekarang domisili di Singgahan. Di Druju, di Singgahan, dan di semuanya karena saya di 2 periode kemarin adalah milik seluruh masyarakat Singgahan. Alhamdulillah di periode saya ketiga, alhamdulillah kepercayaan masyarakat sudah diberikan kepada saya 2 periode. Waktu itu ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan mumpung kampanye, saya harus tetap memanfaatkan ini kan. Periode pertama ini kayaknya opo-opo Pak Menteri. Dana yang dikelola oleh desa itu hanya 68 juta waktu itu. Tapi alhamdulillah di periode pertama saya bisa menyelesaikan berkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Akhirnya saya masih berdiri kuat di sini untuk meneruskan program-program yang akan diamanahkan kepada saya apabila saya diberi amanah untuk ketiga kalinya. Dan saya yakin itu, di periode pertama waktu itu saya bisa menyelesaikan pembangunan pasar. Pasar waktu itu non sewu berada di tengah kecamatan Kebonsari. Waktu itu sampai Pulau Isin kan Pak. Duwe kapasitas tapi tidak bisa mengoptimalkan. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan masyarakat waktu itu bisa terbangun pasar desa Singgahan. Waktu itu di periode pertama saya cerita, yang jenengan duduki hari ini kira-kira nyaman enggak? Kantor ini kira-kira nyaman enggak? Takut atau jenengan jujur ini? Nek nyaman jenengan nyaman, kalau enggak nyaman, buat apa kok?
Ini adalah wujud kerja keras kita bersama tim. Ya. Saya tidak bisa kerja sendiri. Ya. Saya kerja dengan tim. Tim saya siapa? Lembaga desa dan perangkat desa. Saya tidak bisa menafikan itu. Ya. Mereka adalah tim saya. Ya. Selama 12 tahun mengabdi di Desa Singgahan. Alhamdulillah buah pemikiran mereka bisa mencetuskan sebuah ide. Ya. Nah, karena alhamdulillah di periode pertama saya bisa membangun kantor desa. Itu bukan bantuan sepeser pun dari pemerintah. Itu berkat usaha dan upaya semua elemen baik perangkat maupun lembaga atau beliau. Kira-kira nyaman betul? Betul nyaman mungkin paten ini luar nomor ini. Di pasir kan betul. Kaji betul nyaman kan betul. Insya Allah nyaman kan betul. Tersisa 1,5. Ya, itu sekilas. Terus yang kedua adalah jalan baru. Waktu itu saya seolah-olah ditanya, alhamdulillah kita bersama masyarakat bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Klagen dan Singgahan serta Luju. Karena berkat adanya jalan desa tersebut, saya awalnya di periode kedua itu seolah-olah membuka semuanya, baik korban, baik ini, semuanya, baik bumdes, itu semuanya saya buka, saya buka semuanya, saya memberikan peluang untuk mereka, insya Allah. Itu secara pribadi maupun secara dukungan dari pemerintah. Alhamdulillah jalan yang ada di Klagen bisa kita selesaikan, hanya masalahnya ke depan harus kita permak supaya bisa kita optimalkan karena di Klagen adalah lumbung pangan Desa Singgahan. Itu makanya itu nanti insya Allah itu dapat kita optimalkan untuk menjadi kebutuhan daripada masyarakat Desa Singgahan maupun Klagen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada penjenengan. Alhamdulillah di periode ketiga ini saya dikasih angka 5. Angka 5 ini non sewa angka yang paling non sewa keramat karena rukun Islam ada berapa? 5. Kalau rukun Islam itu ada 6 geger dunia. Terus Pandawa ada berapa? 5. 30 detik. Terus sila Pancasila, sila kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini enggak, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Desa Singgahan itu cukup bagi saya. Jadi ruang lingkupnya kita persempit. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, jangan lupa tanggal 20 nitih Retorik Jakarta, ojo lali milih nomor 5. Sing nyoto, jadi angkanya gampang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada penjenengan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon kepala desa nomor urut 5 disampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Calon kepala desa yang hadir dalam kegiatan penyampaian visi dan misi pada tahun ini telah memaparkan dan menyampaikannya dengan gamblang. Untuk itu agar diberi